Jadi bicara statistik ini bicara tentang data, khususnya data kuantitatif, di mana data yang ada itu kemudian kita disajikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah dalam bentuk distribusi frekuensi, atau dicari nilai-nilai yang merupakan representasi dari data itu yang disebut dengan tendensi sentral. Jadi kita cari nilai-nilai yang merupakan representasi dari data itu. Nah, ini disebut dengan tendensi sentral. Dikatakan tendensi sentral karena letaknya cenderung di tengah-tengah. Ya, ini contohnya adalah rata-rata. Jadi rata-rata itu merupakan data yang mewakili dari serentetan data yang ada. Atau bisa juga dalam bentuk yang lain. Misalnya modus ini adalah nilai yang paling sering muncul, atau nilai yang di tengah-tengah yang disebut dengan median. Di samping ini, kita juga menghitung nilai-nilai keragaman yang disebut dengan variabilitas. Jadi kita bicara tentang analisis varian, ya, tentang nilai-nilai variabilitasnya. Jadi analisis varian yang sudah kita bicarakan di dalam statistik deskriptif. Nah, kemudian saudara sekalian, di samping itu data ini juga kita perlu komparasikan. Jadi kadang kita perlu membandingkan antara satu data dengan data lain. Ini kita bicara dalam analisis komparasi, ya. Kemudian di samping itu kita kadang juga membandingkan antara satu hal dengan hal lain. Ini kita bicara dalam analisis korelasi. Atau kita bicara tentang pengaruh dari satu hal ke hal lain, ya. Ini disebut dengan analisis regresi. Ya. Nah, saudara sekalian, kita pembicaraan tentang distribusi frekuensi atau tentang penyajian data secara umum, tendensi sentral dan variabilitas, ini sudah kita bicarakan di dalam statistik deskriptif. Bahkan tentang kemiringan, ya, mungkin sudah, dan seterusnya ini sudah kita bicarakan. Nah, pada statistik inferensial, kita akan bicara tentang analisis korelasi, analisis regresi, analisis komparasi. Di samping itu, hal mendasar yang harus kita pahami juga adalah tentang data ini. Dari mana data itu diambil? Data ini kita ambil dari mana? Ya, secara umum bahwa data itu diambil dari benda atau objek yang kita teliti. Keseluruhan ini disebut dengan populasi. Tapi kadang-kadang kita tidak harus mengambil semuanya, kita mengambil sebagian itu disebut dengan sampel. Nah, di sini kita nanti akan bicara tentang bagaimana mengambil sampel dari populasi. Jadi bagaimana kita mengambil sampel. Ya, maka di sini kita bicara tentang sampel dan populasi. Ini pada konsep secara umum, ya, dari statistik. Oke. Ini sudah. Kita akan bicara tentang pengertian statistik, ya. Ini sudah ada di file PDF, ya, yang sudah saya bagikan. Jadi saudara sekalian, bicara statistik dan statistika ini kita tidak lepas dari asal katanya, atau kita akan bicara secara etimologis. Statistik ini berasal dari beberapa bahasa, antara lain bahasa Latin ratio status, atau stat, atau stat, ya, dalam bahasa Belanda, yang ini semuanya mempunyai arti negara. Jadi kita bisa menduga bahwa statistik itu punya kaitan dengan masalah kenegaraan. Maka memang kalau kita runut bahwa istilah statistik itu muncul pada pertengahan yang digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Ya, jadi sejak dulu orang sudah mengenal statistik, ya. Orang sudah mengenal statistik karena untuk
mengelola suatu negara ini butuh data, butuh statistik. Sehingga statistik ini memang berasal dari hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Jadi kalau kita menguasai statistik ya, insya Allah kita punya bakat ya untuk mengelola negara. Ya. Ada nanti bakat jadi pejabat. Ya. Seorang pejabat yang baik itu harus menguasai statistik ya, harus menguasai data sehingga mengelola negaranya itu benar. Jadi tidak amburadul ya. Mengelola, mengambil kebijakan itu tidak berdasarkan manajemen kerentak ya. Apa itu manajemen kerentak ya? Jadi ada orang melakukan sesuatu itu berdasarkan kerentaknya saja itu. Ya, Anda pengen apa, sak kerentaknya arti ya, itu namanya manajemen kerentak. Ya, ini bahaya kalau mengelola negara itu berdasarkan manajemen kerentak. Saya pengen ini ya, maka langsung ya kerentaknya itu langsung dilaksanakan. Ini bahaya ya. Ya. Ini namanya manajemen kerentak. Yang benar apa? Manajemen atau pengelolaan yang baik itu adalah berdasarkan data. Ya. Dan pengelolaan yang berdasarkan data itu membutuhkan statistik. Ini berlaku untuk semuanya. Ya. Untuk mengelola negara, termasuk juga nanti Anda nanti menjadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Ya. Jadi kalau rumah tangga berdasarkan manajemen kerentak itu bahaya ya. Nanti keuangannya amburadul ya. Nah, nanti tiba-tiba hutangnya banyak ya, seperti itu. Ini kalau kita hanya berdasarkan manajemen kerentak. Tapi kalau berdasarkan data, berdasarkan catatan, berdasarkan analisis yang ada, ya insya Allah ya, maka rumah tangganya itu akan harmonis ya, seperti itu. Jadi ini mbak-mbak ya, yang nanti mau jadi ibu rumah tangga ya, ini harus menguasai statistik ya. Mbak Adelia ya, nanti kan mau jadi ibu rumah tangga ya. Iya Mbak, mau jadi ibu rumah tangga enggak? Iya kan? Insya Allah. Iya, mau jomblo terus ya. Mbak Dwi Avianti ya, mau jadi ibu rumah tangga enggak? Mau kan? Iya Pak. Enggak mungkin, iya. Enggak mungkin semuanya itu jomblo ya. Enggak mungkin selamanya jomblo. Nanti pada saatnya ya akan jadi ibu rumah tangga. Oh ya, ini sebelum dilanjut, saya ingatkan silakan di absen ya, absennya di schedule. Jadi jangan lupa ya. Nanti kalau lupa itu tidak boleh komplain ya. Kalau misalnya ternyata absennya kurang. Jadi silakan ya, Anda sudah bisa absen di schedule. Baik, kita lanjutkan. Jadi istilah statistik itu ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Apa saja? Apa saja? Ya banyak sekali ya. Yang utama pajak ya. Ini pajak ini memang dari dulu, zaman dahulu sampai sekarang ya. Sekarang itu apa-apa saja dipajekin ya. Ini ya memang mungkin kebutuhan negara begitu ya. Jadi kepentingan negara itu salah satunya itu adalah iuran ya atau pajak dari warganya. Ya. Yang itu tentu saja berdasarkan pada progresivitas ya. Jadi ada pajak itu berdasarkan yang kaya ya pajaknya lebih banyak, yang pendapatannya lebih banyak. Ya, pegawai PNS itu juga kena pajak ya. Semakin tinggi pangkatnya itu pajaknya semakin besar ya. Ya ini jadi kepentingan negara ini berdasarkan pajak. Ini dulu, jadi ceritanya itu dulu pada zaman Kekaisaran Romawi ya. Ini kaisar itu memandang perlu untuk melakukan pendataan siapa-siapa rakyatnya yang sudah harus membayar pajak dan siapa-siapa yang tidak harus bayar pajak ya. Nah, ini. Jadi ada satu kondisi di mana negara itu memandang perlu untuk meningkatkan pajak, maka kemudian dilakukan pendataan. Nah, pendataan ini sekali itu dilakukan oleh Mantri Pajak ya, dan Mantri Pajak sampai sekarang juga masih ada. Jadi oleh petugas yang itu mempunyai kewajiban untuk mendata ya, siapa rakyatnya yang harus bayar pajak dan siapa yang tidak harus bayar pajak ya.
Nah, ini dilakukan pendataan semacam itu. Bagi masyarakat atau bagi rakyat yang harusnya membayar pajak tapi tidak bayar pajak, nanti akan dihukum. Ya. Tapi bagi masyarakat atau bagi rakyat yang memang tidak wajib pajak, ya memang harus dibantu dan seterusnya. Jadi kepentingan negara itu pertama pajak ya. Yang kedua adalah dalam hal kependudukan. Ketika kita bicara kependudukan, ini kita bicara tentang kelahiran dan kematian. Ada berapa rakyatnya, ada berapa penduduknya. Ini didata. Ya, berapa yang lahir, berapa yang mati, berapa yang datang, berapa yang pergi. Ya. Ada pendataan semacam itu. Sehingga dengan demikian, maka negara itu akan memberikan pelayanan itu pas. Di suatu kota yang memang membutuhkan tambahan sekolah, akan dibangun sekolah. Karena rakyatnya tambah, karena usia sekolahnya itu tambah, ya mungkin ya, lalu dibangun sekolah. Ini siapa nih? Mbak Amira, ini Amira tadi kan ini dimatikan. Itu. Oke, dilanjutkan ya. Jadi tolong di-mute ya, biar tidak mengganggu yang lain di-mute. Yang lain di-mute ya. Ya, jadi itu ya tentang kelahiran dan kematian. Makanya di negara kita itu tiap 10 tahun itu diadakan sensus penduduk ya. Jadi diadakan sensus penduduk untuk mengetahui secara pasti ya berapa penduduk negara kita. Ya, sehingga kita tidak keliru ketika misalnya ditanya berapa penduduk Indonesia. Ya, kalau dulu ketika ditanya berapa penduduk Indonesia, ya sering jawabnya itu rujukannya Roma Irama ya. Jadi Roma Irama itu mengatakan bahwa penduduk Indonesia itu 135 juta kan ya. Tahun berapa itu, Mbak Putri? Kan ada kan ya lagu, kamu belum lahir mungkin, ada lagu judulnya 135 juta penduduk Indonesia. Nah, itu kemudian. Ini dulu tahun 80-an ya, kamu belum lahir. Sekarang menurut sensus penduduk tahun 2020, jadi terakhir kita mengadakan sensus penduduk itu tahun 2020. Ini didapatkan bahwa jumlah penduduk Indonesia ini hasil rilis dari BPS tahun 2020 ya, dikatakan bahwa penduduk Indonesia saat ini 270 juta 200.000. Jadi 270,20 juta. Ini penduduk Indonesia itu sekarang 270,20 juta. Nah, ini penduduk Indonesia ini saat ini 270. Jadi bukan lagi 135 juta ya. Bagaimana dulu kata Bang Haji dia. Ini 270,20 juta. Nah, ini kemudian komposisinya ya. Komposisi penduduk Indonesia saat ini bahwa ada yang apa namanya, jadi ternyata saat ini adalah bahwa antara laki-laki dan perempuan itu seimbang. Dulu kan sering dikatakan bahwa laki-laki itu
lebih sedikit ya daripada perempuan. Ternyata hasil terakhir ini, saudara sekalian, saat ini penduduk Indonesia itu 136,66 juta itu laki-laki atau 50,58%. Ya. Sedangkan yang perempuan itu adalah 133,54 juta atau 49,42. Ya. Jadi artinya bahwa memang laki-laki masih lebih banyak. Ya. Jadi saat ini laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan isu-isu poligami dan sebagainya itu sudah tidak relevan sekarang ini karena jumlah penduduk. Memang ada negara-negara tertentu ya, negara-negara tertentu yang jumlah perempuannya itu lebih banyak. Ada satu negara yang perbandingannya itu 1:10 ya. Jadi 1 laki-laki 10 perempuan ini. Itu ada negara tertentu ya. Tapi kalau di Indonesia enggak ya. Jadi Anda Mbak-mbak ini tenang ya. Mbak-mbak tenang karena jumlah penduduknya itu masih imbang ya. Bahkan cenderung lebih banyak laki-laki ya. Jadi ini terbukti di kelas Anda kan ya lebih banyak perempuannya kan ya daripada laki-lakinya kan ya. Jadi nanti kalau ada teman mahasiswa laki-laki yang macam-macam dikeroyok enggak apa-apa ya. Gitu. Dikeroyok itu masih menang. Oke, jadi itu saudara sekalian ya. Ini tentang istilah statistik ya. Jadi berkaitan dengan kepentingan negara. Ada pajak, ada tentang kependudukan, ya. Ada juga tentang aspek-aspek yang lain. Ya. Jadi intinya bahwa statistik itu sangat berperan dan sangat berguna untuk mengatur negara. Ya. Makanya banyak orang-orang statistik, orang-orang matematik ya, yang ternyata kemudian jadi presiden. Ya. Saya mencatat beberapa, salah satunya misalnya Presiden Bosnia, Aliza Izetbegovic ya. Ada lagi dulu Presiden Argentina Carlos Menem, ada lagi Presiden Iran Abdul Hasan Bani Sadr, itu orang-orang matematik ya. Orang-orang matematik itu banyak yang jadi ini. Termasuk juga meskipun tidak matematika, tapi banyak menguasai matematika. Presiden Indonesia dulu Habibie ya. Ya. Jadi gitu. Karena memang orang matematik itu punya daya suai namanya dia. Jadi daya suai itu artinya daya menyesuaikan diri ya dengan segala sesuatunya. Oke, kita lanjutkan. Nah, saudara sekalian, pada mulanya statistik itu didefinisikan sebagai sekumpulan bahan keterangan atau data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang tidak berwujud angka atau data kualitatif, yang mempunyai arti bagi suatu negara. Jadi statistik ini adalah semua bahan keterangan, ya. Baik yang angka ataupun yang tidak angka. Ya. Yang angka ini disebut dengan data kuantitatif, ya. Yang tidak angka ini disebut dengan kualitatif. Yang itu semuanya punya arti bagi negara. Tetapi dalam perkembangannya itu mengalami pengkhususan, ya. Bahwa statistik itu hanya dibatasi pada bahan keterangan angka. Jadi yang tidak angka itu tidak termasuk statistik. Ya. Ya. Tapi itu pun masih banyak ya. Misalnya dalam hal mengelola negara itu masih banyak mendukungkan angka-angka. Atau ada juga sesuatu yang semula itu tidak angka kemudian diangkakan. Artinya dikuantitatifkan. Ya, misalnya kesejahteraan. Kesejahteraan itu sifatnya kan kualitatif ya. Tetapi kita bisa mengukur yang disebut dengan indeks kesejahteraan. Indeks kesejahteraan. Kemakmuran, ini sesuatu yang sifatnya kualitatif ya. Sesuatu yang bukan angka, tapi itu bisa dikuantitatifkan. Ya. Ada indeks kemakmuran dan sebagainya. Ya. Jadi dalam perkembangannya ya, segala sesuatu itu bisa dikuantitatifkan. Ya. Makanya orang-orang kuantitatif itu tidak kekurangan bahan dia. Jadi kita bisa merambah dalam segala hal karena segala satu itu bisa dikuantitatifkan, termasuk iman ya. Ada suatu penelitian di Universitas UIN Semarang ya oleh Amin Syukur dia. Yang ingin mengkuantitatifkan keimanan ini. Gimana nih kuantitatif keimanan itu ya?
Jadi mengkuantitatifkan keimanan. Ya. Itu nanti jadi data statistik ya. Ya, misalnya hubungan antara keimanan dengan keterangan. Ya. Ini dua-duanya kualitatif, tapi bisa dikuantitatifkan. Keimanan ini bisa diukur. Ya. Kita tentukan indikator-indikatornya, kemudian kita bisa memberikan sebuah penilaian. Ya. Dia skornya berapa. Ya. Ketenangan ini juga bisa dikuantitatifkan. Ini. Jadi secara formal, statistik itu hanya dibatasi pada keterangan angka. Ya. Ya, jadi sekali lagi kelihatannya menyempit, tetapi pada sisi lain ada upaya untuk mengkuantifikasikan, ya, mengkuantifikasikan sesuatu yang sifatnya kualitatif. Ya. Jadi sesuatu yang sifatnya kualitatif itu bisa dikuantitatifkan. Sehingga dengan demikian ya tetap luas ya, antara kuantitatif itu tetap luas. Makanya kalau Anda nanti buat skripsi ya, saya sarankan tetap kuantitatif ya. Ya meskipun boleh saja tetap yang kualitatif ya. Karena sekarang banyak juga materi-materi kualitatif. Oke. Kemudian pada sisi lain, statistik tidak hanya masalah kenegaraan. Jadi masalah hidup dan kehidupan yang lain ini juga masuk dalam jangkauan statistik. Nah, kemudian ini bicara dari asal-usul sejarah ya. Sekarang kita akan bicara dari sisi pengertian. Apa itu yang dimaksud dengan statistik? Ya. Statistik ini adalah cara atau prosedur atau aturan-aturan yang berkaitan dengan apa? Dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, kemudian penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka atau data kuantitatif. Jadi di dalam statistik itu ada yang pertama itu bagaimana mengumpulkan data. Yang semula tidak ada data menjadi ada data. Maka ini perlu yang disebut dengan pengumpulan data. Kemudian apa? Pengolahan. Ya. Setelah data ada, itu diapakan? Diolah. Ya. Diolah atau mungkin sebelum diolah disajikan dulu ya. Disajikan kemudian diolah. Kemudian apa? Kita menarik kesimpulan atau melakukan inferensia ini. Nah, statistik inferensia itu di sini saudara sekalian ya. Statistik inferensi itu adalah bagaimana kita menarik kesimpulan. Jadi dari data yang terserap ya, ini kita bisa menarik kesimpulan. Dari data yang ada itu kita bisa menarik kesimpulan ya. Mbak SMP Nusantara Gondang Pekalongan itu siapa? Namanya siapa? SMP Nusantara Gondang Pekalongan. Siapa? Iya. Laptopnya Bapak. Iya. Jadi gitu ya. Ini statistik ya. Jadi sekali lagi ya, statistik ini adalah cara, prosedur, aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan atau pengolahan atau analisis dan penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka atau data kuantitatif. Sekarang ada statistik, ada statistika. Ya, coba saya ingin bertanya kepada Anda, beda atau sama statistik dengan statistika? Jadi beda atau sama ya antara statistik dan statistika? Ayo. Silakan komen boleh, jawab boleh. Coba. Gimana? Antara statistik dan statistika. Bedanya apa? Ayo, masa orang ngerti. Itu jelas kan bedanya apa? Mbak Dwi, apa Mbak Dwi? Ya. Mbak Amira. Ini banyak yang ada gambarnya. Mbak Mas Rizky, ya. Bedanya apa? Statistik dan statistika. Saya sudah share juga kan ya. Ini filenya belum dibaca-baca ya. Udah di-share kan? Udah diterima belum? Udah dibuka belum? Ayo.
Bedanya apa antara statistik dan statistika? Oke. Jadi kalau statistik ini adalah cara atau prosedur atau aturan yang berkaitan dengan masalah itu ya, masalah pengumpulan ya, masalah pengumpulan, analisis, penarikan kesimpulan. Lah, kalau statistika ini ada A-nya, ini adalah ilmu ya, ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara tersebut. Jadi ilmu yang membicarakan tentang cara, prosedur, aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka. Jadi statistika itu ilmunya ya. Statistik itu pekerjaannya atau caranya atau hasilnya. Sama seperti matematik dan matematika ya. Ini beda loh ya. Matematika itu ilmu ya, maka jurusan Anda itu jurusan statis matematika ya, bukan statis matematik kan ya. Jadi matematika itu ilmunya, pengetahuannya ya. Jadi pengetahuan tentang matematika. Nah, kalau matematik itu sendiri apa ya? Matematik sendiri cara berpikir ya. Cara berpikir yang sistematis, yang logis, yang yang runtut ya. Gitu. Itu matematik ya. Kalau matematika ya itu ilmunya atau pengetahuannya. Maka jurusan Anda kan statis matematika kan ya. Bukan statis matematik kan ya. Jadi Anda jangan keliru ya. Orang-orang matematik yang nyebutnya jangan keliru ya. Anda itu statis matematika. Nah, ini. Oke. Lah, saudara sekalian, statistika itu dibedakan ada dua ya. Ada dua statistika. Yang pertama ada statistika teoritis. Ini disebut juga dengan statistika matematika ya. Ya, Anda nanti akan ada mata kuliah itu ya, statistika matematika. Ini sesuatu yang sifatnya teoritis ya. Apa? Kita membahas tentang sifat, tentang dalil atau tentang rumus. Jadi kita bahasa lainnya, bahasa sederhananya itu membahas asbabun nuzul dan asbabul wurud ya. Mengapa rumusnya seperti itu? Nah, ini dibicarakan ya, dari mana sih ya? Jadi kita bicara dari mananya ya. Karena di situ bicara tentang sifat, dalil, rumus dan sebagainya. Nanti banyak teorema-teorema ya. Kalau kita bicara tentang statistika matematika. Jadi ini sifatnya teoritis ya. Ini Anda nanti akan ada mata kuliah itu. Yang kedua, statistika terapan atau statistika praktis. Ya. Ini kita hanya mengaplikasikan rumus yang sudah ada. Nah, ini kita saat ini sedang belajar statistika terapan atau statistika praktis. Yang ini nanti digunakan dalam banyak hal, dalam penelitian ataupun juga dalam yang lainnya. Ya. Nah, bagaimana tentang statistik? Ya, ini kita nanti akan masuk ya pada statistika inferensia. Statistik ini dibedakan juga ada dua, ada statistik deskriptif, ada statistik inferensia. Nah, statistik deskriptif sudah ada pelajari. Kemudian statistik inferensia sendiri itu nanti dibedakan ada statistik parametrik dan statistik non parametrik. Jadi ada parametrik dan non parametrik. Coba kita akan lihat satu-satu. Statistik deskriptif sudah ada pelajari ya. Apa itu statistik deskriptifnya? Jadi statistik deskriptif itu statistik yang digunakan untuk menggambarkan. Sesuai dengan namanya ya, deskriptif. Itu berarti mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan atau menganalisis hasil statistik, hasil penelitian. Ya, nih. Tetapi ini tidak digunakan untuk menarik kesimpulan yang lebih luas atau tidak melakukan inferensia, tidak melakukan generalisasi. Ya. Jadi berhenti pada hasil itu saja. Misalnya apa? Saya akan melakukan penelitian ingin mendeskripsikan tentang kelas C ini ya. Ini kelas C ini ada berapa? Ada berapa jumlah mahasiswanya? 25 kayak Pak. 25 ya, kok kayak sih? Manusia kok kayak Harus pasti ya, dilihat di absen ya. Dan katakanlah ada 25 ya. Maka dari 25 ini saudara sekalian ya, saya ingin
mendapatkan gambaran misalnya deskripsi tentang umur ya. Jadi kita bicara tentang umur mahasiswa kelas C ini. Saya data ya, saya tanya lahir Anda tahun berapa ya, dan seterusnya, sehingga saya mendapatkan gambaran tentang umur ya. Anda itu rata-rata tuh lahir tahun berapa? 90 berapa? Atau tahun 2000 ya? 2000, Pak. 2000, Pak. 2000 ya, tahun 2000 ya. Mbak Silva tahun berapa lahirnya? 2003, Pak. Oh, 2003 ya, masih imut ya. Adelia tahun berapa? 2003, Pak. 2003 juga ya. Iya. Mbak Nusantara tahun berapa? Itu di random bisa sih, Mbak. Mbak, di random itu bisa ya. Mbak Atina, tidak ada gambarnya nih ya. Mbak Vinata, lahirnya tahun berapa? 2003, Pak. 2003 ya. Nah. Asifa tahun berapa? Adelia Putri Asifa. Kenapa, Pak? Lahirnya tahun berapa? 2003. Tadi sudah ya, sorry. Ya, 2003 rata-rata ya ini. Ini hasilnya, saudara sekalian, ini adalah jadi secara deskriptif maka kita bisa mengatakan bahwa ya Anda rata-rata kelahiran 2003, berarti sekarang umurnya berapa? 19 ya? Iya, 19. 19 Iya, apa? Pak. Hah? Ya, Pak. Ya, 19 ya. Jadi rata-rata ini adalah statistik deskriptif. Hasil dari kelas C ini tidak bisa kemudian saya jadikan dasar untuk mengatakan bahwa rata-rata umur mahasiswa tadris matematika adalah 19 tahun. Nah, ini tidak bisa. Itu hanya berlaku untuk kelas C ya. Untuk kelas C angkatan berapa? Angkatan 2000 berapa kamu? Semester 2 ya? 21, Pak. Ya. Ya. Jadi itu saja. Ya. Jadi tidak bisa digunakan untuk mengeneralisasi. Ini statistik deskriptif. Jadi kita menggambarkan atau menganalisis hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Ya. Itu seperti itu. Makanya disebut juga dengan statistik sederhana. Ya. Ini disebut dengan statistik sederhana. Ya. Jadi sederhana tidak pakai telur. Ya. Kan gitu kan ya, kalau martabak yang paling ini martabak telurnya 1 itu ya begitu. Oke, ini statistik deskriptif. Nah, yang kedua ini saudara sekalian, kita akan bicara tentang statistik inferensia atau disebut juga dengan statistik induktif. Ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel. Ya. Jadi yang dianalisis itu sampel. Ya. Dan hasilnya akan digeneralisasi untuk populasi di mana sampel itu diambil. Ya. Jadi hasilnya itu digunakan untuk mengeneralisasi. Ya. Mengeneralisasi untuk populasi di mana sampel itu diambil. Jadi maksudnya gini, ya, saya akan meneliti tentang seluruh mahasiswa tadris matematika ini. Nah, jumlahnya kan banyak kan ya, tadris matematika itu banyak. Maka saya akan mencari contoh atau sampel ya. Jadi diambil saja beberapa sampel ya. Sampel. Nah, hasil dari sampel ini saudara sekalian itu kemudian ya, kita kemudian bisa mengeneralisasi. Ya mungkin yang menjadi sampel itu sebagian kelas C ya. Sebagian kelas A, kemudian juga di angkatan yang berikutnya dan seterusnya. Ini, jadi diambil dari beberapa sampel-sampel itu. Nah dari situ nanti hasilnya itu kemudian meskipun itu hanya sebagian, kita bisa melakukan generalisasi itu berlaku untuk semuanya. Ini statistik inferensia. Ya. Makanya disebut juga dengan statistik lanjut. Nah, contoh lain ya, ini Mbak Vinata, ini pernah buat teh ya? Minuman teh pernah, Mbak?
Pernah ya? Pernah, Pak. Buatkan siapa, Mbak? Kakek. Kakek ya? Atau untuk sendiri? Kakek ya? Kakeknya masih hidup ya? Iya, ya. Alhamdulillah ya, Masih. kakeknya masih hidup ya. Bisanya membuatkan minuman teh untuk kakek ya. Ketika Anda buat minuman teh untuk kakek, maka caranya gimana? Ketika Anda sudah menuangkan teh, kemudian sudah diberi gula ya. Nah, kemudian apa? Diaduk ya. Kemudian kan Anda kan pengennya tehnya itu kan enak kan ya. Jadi ingin bahwa teh itu adalah sesuai dengan selera kakek ya. Kakek itu mungkin agak tidak begitu suka manis ya, mungkin sukanya mungkin manisnya sedikit saja, tapi juga tidak mau tawar ya. Gitu. Jadi maka apa? Setelah dibuat teh, kemudian dikasih gula, kemudian diaduk. Ya. Kemudian apa? Dicicipi kan ya. Ya, nyicipinya itu seberapa, Mbak? Kalau nyicipi teh itu, nyicipinya seberapa? 1 sendok, Pak. 1 sendok ya. Jadi nyicipannya jangan 1 gelas, Mbak ya. Ya. Menuangkan teh untuk kakek 1 gelas ya, diminum dulu ya. Kemudian nanti ke kakeknya cuma cerita saja, kek enak kek. Itu udah jadi buat minum untuk kakek ya. Jadi nyicipinya cukup seberapa? 1 sendok. Lah, ketika kita nyicipi 1 sendok ya, kita merasakan oh ini rasanya sudah pas nih ya. Itu kan ya. Rasanya sudah pas, kemudian diberikan kepada kakek. Nah, meskipun kita hanya cicipi 1 sendok ya, tapi kita yakinkan ya bahwa 1 gelas itu rasanya sudah enak, kan itu ya, Mbak Vinata ya. Ya, itu statistik ya. Itu statistik inferensi itu seperti itu. Jadi kita hanya nyicipi 1 sendok, tapi kita menyimpulkan itu berlaku untuk semua 1 gelas. Nah, itulah statistik inferensi itu seperti itu. Ini nyicipi sebagian ya, tapi kemudian kita nyimpulkan itu berlaku untuk semuanya. Nah, ini contoh lagi ya. Ini yang muncul di sini ya, yang sering saya sapa ya. Kalau enggak muncul ya enggak saya sapa nih. Mbak Silva ya, pernah beli buah ya? Pernah, Pak. Beli apa? Buah duku misalnya ya, atau buah rambutan ya. Ya. Ketika Anda beli buah rambutan ya, maka sebelum Anda beli biasanya apa, Mbak? Mencicipi. Nyicipin dulu kan ya. Nyicipinnya seberapa, Mbak? Ya. 1 biji, Pak. 1 ya, enggak satu gerombol ya. Nyicipi 1 gerombol nanti dimarahi Pak Kule itu ya. Jadi kita di saat ini enak ya. Kita kan enggak mantep kan ya. Ya nyicipi dong ya, nyicipi ya buah rambutan, oh ternyata kok ini enak ya, ngelotok ya. Jadi ngelotok terus apa? Manis ya itu. Oke, kalau gitu saya beli 1 kilo. Meskipun kita hanya nyicipi sebagian, tapi kita bisa mengatakan itu berlaku semuanya. Itulah statistik ya. Meskipun nyicipi sebagian ya, tapi kita bisa mengatakan itu berlaku semuanya. Ya. Itulah statistik inferensia adalah seperti itu. Masih banyak contoh yang lain ya. Ini Mbak ini suka masak kan ya? Suka masak enggak, Mbak? Pintar masak enggak? Mbak Reza Afriani, pintar masak enggak? Bisa masak enggak? Hah? Bisa masak enggak? Bisa masak apa? Bisa. Masak apa? Masak apa? Indomie. Masaknya Indomie ya. Ya. Mungkin ya Mbak Laila pintar masak enggak, Mbak? Bisa, Pak. Masak Nggak apa? pintar Yo? tapi bisa. Masak apa? Masak apa? Masak nasi. Masak nasi sampai gosong ya.
Oke. Ya katakanlah misalnya Anda mau masak ya, masak Mbak Novia Fitriani itu masak sop misalnya dia Mbak ya, misalnya gitu ya. Ini Mbak ini harus bisa masak ya, agar disayang suami dia. Ya. Jadi Mbak Novia misalnya masak sop ya. Ketika sudah hampir jadi ya, maka kita ingin memastikan kan ya, bahwa ini masakannya sudah pas ya. Caranya kemudian gimana Mbak untuk memastikan bahwa ini sudah pas? Ayo, caranya gimana? Dicicipin, Pak. Nyicipinnya seberapa Mbak? Nah, Sesendok atau setengah sendok gitu. ya, sendok ya, nggak usah satu panci ya. Enggak. Satu panci dicicipi itu tidak mungkin ya. Oke, ini statistik inferensi ya, meskipun kita bagian tapi kita hasilnya itu bisa berlaku untuk semuanya. Ini gambaran dari statistik inferensi itu bisa dilihat di sini ya. Jadi ada populasi ya, populasi itu keseluruhan ya, keseluruhan dari yang akan kita teliti. Ya. Nah, misalnya tadi sayur satu panci ya, ini populasinya ya. Kemudian apa? Kita cicipi, yang dicicipi itu sampel ya. Yang dicicipi itu sampel ya. Sampel misalnya 1 sendok ya. Kemudian apa? Kita analisis. Analisisnya yang analisis itu lidah kita ya. Ini sudah pas nih ya. Maka kesimpulannya ini sudah pas. Nah, kemudian ini digeneralisasi bahwa ini berlaku untuk seluruhnya ya. Untuk seluruhnya ya. Jadi meskipun kita ngambil hanya sebagian, maka kita bisa melakukan generalisasi ini untuk semuanya. Nah, ini statistik inferensia. Nah, statistik inferensia ini, saudara sekalian, itu dibedakan ada 2. Ada yang disebut dengan statistik parametrik dan ada statistik non parametrik. Nah, sederhananya gini, statistik parametrik ini ya. Jadi saudara sekalian, yang akan kita ukur di dalam, yang akan kita analisis di dalam statistik, ini adalah data. Datanya berupa apa? Datanya berupa angka. Angka itu diperoleh dari mana ya? Bentar ini tak loncati aja lah, loncati saja ini. Angka itu diperoleh dari mana ya? Angka itu diperoleh dari mana? Kita lihat, bentar ya. Angka ini, saudara sekalian, itu adalah yang disebut dengan data. Nah ini. Jadi data ini adalah suatu bentuk jamak dari datum. Kalau tunggal namanya datum ya. Kalau banyak namanya data. Di mana data itu, saudara sekalian, ini ya ada beberapa bentuk ya. Kita akan langsung saja ya. Data itu ini. Data itu dibedakan ada 2 ya. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Ya. Tadi ya sudah saya singgung. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif ya. Data kualitatif ini adalah data yang tidak berbentuk angka. Data kuantitatif ini adalah data yang berbentuk angka. Nah, data kuantitatif ini dibedakan ada ya, data yang apa namanya? Data yang berbentuk diskrit dan data yang berbentuk kontinu. Apa itu ya? Jadi gini, data kuantitatif ini, saudara sekalian, itu diperoleh dengan cara apa? Ada 2 cara ya untuk mendapatkan data. Untuk mendapatkan data angka itu ada 2 cara. Yaitu apa? Coba Anda kalau misalnya ingin mengetahui data berapa jumlah mahasiswa kelas C, caranya gimana? Ayo. Berapa jumlah mahasiswa kelas C? Caranya gimana? Ayo. Caranya adalah dengan cara apa? Ayo. Dengan cara menghitung. Nah, menghitung. Ciloro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25. Gitu kan ya? Itu ya kan Mbak Putri? Ya. Jadi dengan cara menghitung. Ya. Ini kalau Anda ingin mendapatkan data berupa, atau misalnya gini, ada berapa kursi di ruang kuliah Anda, ini kuliah Anda nanti mestinya di ruang apa? Nah, di ruang kuliah Anda ya. Hitung. Caranya ngitung itu gimana ya? Caranya mendapatkan jumlah angka itu gimana? Ayo. Ini Mbak Rachel, ini ada gambarnya.
Mbak Ati ini tidak ada gambarnya. Caranya gimana? Ayo. Untuk mendapatkan angka, untuk mendapatkan jumlah berapa banyaknya kursi. Caranya gimana, Mbak? Ayo. Caranya apa, ayo? Atau gini gampangnya. Ada berapa jari tangan kanan Anda? Ayo, ada berapa jari tangan kanan Anda? Berapa? 5, Pak. Caranya tahu itu gimana? Dihitung. Ya dihitung. Ya. Jadi dengan demikian untuk mendapatkan data kuantitatif itu ada yang dengan cara dihitung, ya, dengan cara dihitung, ya. Atau bahasa lainnya itu dicacah, ya. Tapi ada juga yang mendapatkannya itu dengan cara bukan dihitung, tapi dengan cara apa? Coba untuk mendapatkan tinggi badan Anda itu caranya gimana? Tinggi badan Anda Diukur. Ya, Diukur. ya diukur. Mbak Adelia itu tingginya berapa, Mbak? 160. 160. Caranya tahu gimana? Diukur. Diukur kan ya? Udah pernah diukur, Mbak ya? Diukur 160 ya. Ini. Mbak Silva, berat badannya berapa? Berat badan, Pak. Ya, 57, Pak. dari mana tahu? Menimbang. Menimbang, ditimbang kalau menimbang. Ditimbang ya, oke. Nah, makanya saudara sekalian ya, data kuantitatif itu dibedakan ada dua. Ada data yang diperoleh dengan cara dihitung atau dicacah, ini namanya data diskrit atau data nominal. Ya. Kemudian ada data yang diperoleh dengan cara diukur. Ya. Ini namanya data kontinu. Nah, data kontinu ini saudara sekalian, ini dibedakan ada beberapa ya. Ada data ordinal, interval, dan rasio. Nah, kembali ke tadi ya. Kalau data itu diperoleh dengan cara diukur, itu maka disebut apa namanya? Kalau datanya itu diperoleh dengan cara diukur, maka statistiknya ini namanya statistik non parametrik ya. Jadi sekali lagi, kalau datanya itu diperoleh dengan cara dihitung atau dicacah, maka statistiknya namanya statistik non parametrik. Ya, ini nanti ya, ini statistik non parametrik. Jadi secara sederhananya gitu. Statistik non parametrik itu adalah statistik yang digunakan untuk mengenai data-data yang diperoleh dengan cara menghitung atau mencacah. Nah, ini datanya namanya data ordinal dan data ya, data nominal. Ya. Ntar dulu jemu kan? Nah, kalau datanya itu diperoleh dengan cara mengukur seperti tinggi badan, berat badan, ya, suhu, maka itu disebut dengan statistiknya namanya statistik parametrik. Tetapi ada syarat lagi pada statistik parametrik, yaitu bahwa datanya itu harus berdistribusi normal. Mengetahui normal atau tidak, Pak? Ini nanti ada yang namanya menentukan normalitas. Tapi secara gambarnya gini, ya. Jadi yang dinamakan normal itu gambarnya seperti itu pada bawah itu, ya. Jadi data dikatakan normal itu kalau kurvanya itu simetris. Mean, median, dan modus itu terletak pada satu titik atau mean, median, modus itu sama, ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi nanti bentuknya seperti gunung, ya. Seperti gunung ya. Ini namanya normal, ya. Yang tidak normal yang mana? Ini, yang miring, ya. Ini juga tidak normal. Oke, saudara sekalian, untuk sementara itu dulu ya. Silakan absen ya. Dan apa namanya, yang saya share tadi dibaca ya. Yang saya sampaikan ini tolong ada notulasinya ya, ada catatannya ya. Ada catatannya untuk dipelajari lagi. Saya kira itu dari saya. Ini karena saya harus segera ke Dafam ya untuk ada acara apa namanya workshop ya. Jadi Anda silakan nanti dipelajari yang tadi saya
dikirim ya, dibaca berulang-ulang ya. Nanti kalau yang ada yang tidak paham bisa disampaikan. Demikian, mohon maaf dan selamat belajar. Jangan lupa absen ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Saya tutup ya. Pak.